Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Nadifa dari kelompok 1 akan membahas materi tentang uji hipotesis. Dalam kehidupan ini, pasti ada yang namanya suatu permasalahan. Apabila ada permasalahan, maka perlu dilakukan suatu penyelidikan. Dalam menyelidiki sesuatu, pasti muncul yang namanya dugaan atau hipotesis. Sedangkan penyelidikan tentang suatu dugaan tersebut benar atau salah dinamakan uji hipotesis. Setelah dilakukan penyelidikan, diperlukan adanya penarikan kesimpulan. Secara sederhana, ada dua macam kesimpulan, yaitu menerima hipotesis dan menolak hipotesis. Uji hipotesis sendiri ada tiga. Yang pertama, uji satu arah kanan. Yang kedua, uji satu arah kiri. Dan yang terakhir, uji dua arah. Yang pertama kita bahas dulu uji satu arah kanan. Pada uji ini, daerah penolakan H0 ada di sebelah kanan dari Z tabel dan daerah penerimaan H0 ada di sebelah kiri. Kemudian untuk kriterianya H0 kurang dari sama dengan dan H1-nya lebih dari. H0 sendiri adalah hipotesis yang akan kita uji dan H1 adalah hipotesis yang berlawanan dari H0. Kemudian, H0 diterima jika Z hitungnya kurang dari sama dengan Z tabel, dan Z tabel yang digunakan adalah Z alpha. Kemudian, uji satu arah kiri. Pada uji ini, daerah penolakannya ada di sebelah kiri dan daerah penerimaannya ada di sebelah kanan. Kemudian, untuk H0-nya lebih dari sama dengan dan H1-nya kurang dari. H0 diterima jika Z hitung lebih dari sama dengan negatif Z tabel, dan Z tabel yang digunakan adalah negatif Z alpha. Dan yang terakhir ada uji dua arah. Pada uji ini sedikit berbeda karena daerah penolakan H0 ada dua, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Karena itu, alfa yang digunakan dibagi dua. Selanjutnya, H0-nya bernilai sama dengan dan H1-nya bernilai tidak sama dengan. Kemudian, H0 diterima jika Z hitungnya lebih dari sama dengan negatif Z tabel dan kurang dari sama dengan positif Z tabel. Kemudian, untuk langkah-langkah menguji hipotesis, ada 5. Yang pertama, menentukan H0 dan H1 agar kita dapat mengetahui jenis hipotesis mana yang harus kita pakai. Kemudian kita hitung Z hitungnya dengan rumus Z hitung sama dengan X dikurangi mu per tahun per akar banyaknya data. X sendiri adalah rata-rata data yang ada, mu rata-rata sekarang, dan tahun adalah simpangan baku. Kemudian kita tentukan Z tabelnya. Setelah menentukan Z tabel, kita bandingkan antara Z hitung dengan Z tabelnya. Berada di sebelah manakah Z hitungnya? Apakah di daerah penolakan ataukah di daerah penerimaan? Kemudian kita tarik kesimpulannya. H0-nya diterima ataukah ditolak? Untuk lebih memahaminya, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah pabrik pembuat pompa air keluaran terbaru menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 6 tahun. Dari sini kita dapat mengetahui nilai dari H0 dan H1-nya. H0-nya sama dengan 6 dan H1-nya kurang dari 6. Dengan standar deviasi 3 bulan, ini simpangan baku. Untuk mengujinya, diambil sampel sebanyak 80 pompa air. Ini banyaknya data. Ternyata diperoleh hasil bahwa rata-rata ketahanannya adalah 5 tahun 9 bulan. Ini nilai X-nya. Dengan menggunakan uji Z satu arah, selidikilah apakah kualitas pompa air tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya. Gunakan nilai peluang sebesar 0,025. Ini nilai alfanya. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. H0 sama dengan 6, H1 kurang dari 6, kemudian simpangan baku sama dengan 3 bulan atau 0,25 tahun. Kemudian X sama dengan 5 tahun 9 bulan atau 5,75 tahun.
Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kita harus menggunakan uji hipotesis satu arah kiri. Kemudian kita hitung Z hitungnya dengan rumus Z hitung sama dengan X dikurangi mu per tahun per akar banyaknya data sama dengan 5,75 dikurangi 6 per 0,25. Ini n-nya bisa ditaruh di atas dikali akar 80 sama dengan negatif 8,9942. Kemudian kita tentukan Z tabelnya. Peluangnya sebesar 0,025. Kita lihat di tabel 0,25 bernilai berapa? Di sini 0,025 bernilai negatif 1,96. Berarti Z tabel di sini negatif 1,96. Kemudian kita bandingkan antara Z hitung dan Z tabelnya. Z tabelnya negatif 1,96. Kemudian Z hitungnya di sini negatif 8,9942. Setelah dilihat, ternyata Z hitung di sini berada di daerah penolakan dari H0. Dapat disimpulkan bahwa H0 di sini ditolak. Atau dapat dikatakan bahwa kualitas pompa air tersebut tidak sebaik yang dinyatakan oleh pabriknya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.